Sekarang, saya akan berbagi sesuatu dengan Anda yang akan banyak membantu Anda berjalan di dalam roh. Dan ini merupakan doa perjanjian baru. Saya menyebutnya doa 2.0. Doa seperti apa itu? Berdoa di dalam roh. Berdoa dengan bahasa roh. Hari ini, dalam lingkungan Injili dan lainnya, mereka memakai kata berdoa dalam roh, tapi seringkali yang mereka maksudkan adalah, saya berdoa dipimpin oleh roh. Apa maksudnya? Bagaimana dengan doa yang lain? Apakah berarti doa yang lain tidak dipimpin oleh roh? Jadi jelas, ketika Alkitab berkata berdoa dalam roh, harus ditafsirkan oleh Alkitab. Dan 1 Korintus 14 mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, tidak ada arti lain di sini. Maka rohkulah yang berdoa. Perhatikan itu. Ketika saya berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah. Bagian mana dari Anda yang berdoa? Rohkulah yang berdoa. Amin. Tapi, ingatlah ini. Berdoa dalam roh adalah berdoa dalam bahasa roh. Tapi berdoa dengan bahasa roh adalah sesuatu yang tidak pernah diberikan pada orang-orang kudus di perjanjian lama. Ketika mereka masih di bawah hukum Taurat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada mereka. Tidak ada yang berdoa dengan bahasa roh. Diberikan secara khusus untuk masa dispensasi ini. Diberikan secara khusus untuk perjanjian baru. Sekarang, tanyakan kepada diri Anda. Kenapa doa ini, doa 2.0 ini? Amin. Kenapa doa ini sangat unik? Doa ini baru mulai ada, mulai muncul kehadirannya pada hari Pentakosta. Doa ini hanya dapat keluar dari roh Anda dan menunjukkan bahwa Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Amin. Ini menunjukkan bahwa Anda sekarang sudah sangat bersih di dalam oleh darah Yesus sehingga Roh Kudus telah berdiam di dalam Anda. Apakah Anda tahu bahkan untuk semua nabi-nabi di perjanjian lama dan raja-raja yang benar dan lainnya, ketika Roh Kudus datang kepada mereka, itulah yang terjadi. Roh Kudus datang kepada mereka, lalu meninggalkan mereka. Datang kepada mereka untuk memberikan mereka nubuatan dan lalu pergi meninggalkan mereka. Amin. Sama seperti Yesus ketika di loteng atas kepada murid-muridnya, Roh Kudus yang ada bersamamu, bersama artinya bersama Anda. Seperti di perjanjian lama, akan ada di dalam diri Anda, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Dia ada di dalam diri Anda untuk berapa lama? Selama-lamanya. Amin. Jadi oleh karena itu kita memiliki bahasa doa ini. Dan teman-teman, kita tidak memanfaatkannya. Kita tidak memanfaatkannya. Salah satu cara kita berjalan di dalam roh dan dipimpin dengan roh adalah dengan berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam roh. Amin. Saya pernah mengajarkan sebuah topik beberapa tahun lalu yang berjudul Doa yang Memperbarui Tubuh Anda. Amin. Ini adalah khotbah yang perlu Anda untuk dapatkan dan dengarkan. Saya berbicara tentang kata membangun dan bagaimana kata itu seperti yang Anda tahu, banyak dari kita salah mengartikan ayat itu. Dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Lalu kita berkata, roh manusia kita yang dibangun. Ini salah. Tidak dikatakan seperti itu. Ketika Anda berbicara bahasa roh, roh Anda berdoa benar. Roh manusia Anda berdoa, amin, oleh Roh Kudus. Tapi manfaat, kebangunannya, perhatikan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Dirinya sendiri seutuhnya. Roh, jiwa, bahkan pikirannya, emosinya, dan tubuhnya ada pengaruh terhadap emosi Anda. Ada pengaruh baik pada pikiran Anda. Ada pengaruh baik dan pengaruh terapi dan pengaruh kesembuhan dan memberi pengaruh kesehatan dan memberi pengaruh kehidupan pada tubuh Anda. Ketika Anda berdoa dengan bahasa roh, Anda membangun diri Anda seperti membangun bait. Dan di khotbah tersebut saya berbicara lebih lanjut tentang ini. Silakan dapatkan rekamannya jika Anda ingin mendengar lebih banyak lagi tentang itu. Tentang manfaat dari doa 2.0 itu yang memperbaiki tubuh Anda. Dan gereja, Anda tahu, gereja sebagai satu kesatuan, banyak dari mereka tidak terbuka untuk berdoa dalam bahasa roh. Mereka berkata itu telah berlalu. Satu-satunya tempat dikatakan bahasa roh telah berhenti adalah bila yang sempurna itu telah datang. Maka pengetahuan juga akan berlalu. Apakah pengetahuan telah berlalu? Orang yang sama, penulis yang sama mengatakannya, Rasul Paulus oleh roh berkata, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dikatakan bahwa bahasa roh akan berhenti, pengetahuan, bahkan pengetahuan akan lenyap. Temanku, apakah yang sempurna telah datang? Baiklah, Anda lihat sekitar Anda, teman. Saya pikir yang sempurna belum datang. Amin. Amin. Dan jika Anda katakan kepada saya bahwa gereja mula-mula butuhkan semua karunia roh, sedangkan bagi kita semuanya itu sudah habis dan tidak tersisa lagi, lalu teman, apakah Anda berkata kita hidup di masa yang lebih baik daripada mereka? Kebalikannya, kita hidup di masa yang buruk. Masa itu gereja masih baik, dan mereka memerlukan kuasa Roh Kudus adalah benar. Tapi masa di mana kita hidup sekarang, kita lebih memerlukannya, teman. Kita hidup di hari-hari terakhir. Dan tidak ada di Alkitab dikatakan bahwa semua karunia ini telah berhenti. Tapi perhatikan juga, dalam pelayanan, dalam gereja-gereja,
Dalam hidup orang-orang yang tidak berdoa dengan bahasa roh, mereka tidak berdoa dalam roh, Anda tidak menemukan manifestasi kesembuhan, amin, nubuatan, tanda-tanda, dan keajaiban-keajaiban. Sampai saya dibaptis dalam Roh Kudus, saya tidak melihat kesembuhan dalam kehidupan orang-orang yang saya doakan. Saya tidak berkata tidak ada kesembuhan ketika orang yang tidak berdoa dengan bahasa roh berdoa untuk orang lain. Tapi sangat jarang sekali terjadi. Tapi ketika orang dibaptis di dalam roh, disitulah Anda melihat lebih banyak kesembuhan. Amin. Dan kita ingin melihat lebih banyak lagi. Sampai saya percaya di hari-hari terakhir akan ada pencurahan ke atas semua manusia, sehingga setiap lidah, amin, akan bernubuat. Setiap manusia akan bermimpi, mimpi-mimpi, dan ketika saya katakan setiap manusia, saya mengacu kepada mayoritas manusia. Tentu saja, akan ada banyak yang tersesat di dunia ini dan lainnya. Tapi Pastor Prince, apakah Anda tahu bahwa akan banyak yang tersesat? Ya teman, apakah Anda tahu bahwa banyak yang akan diselamatkan? Saya melihat orang banyak di surga yang tidak dapat dihitung, kata Yohanes. Jadi teman, saya mempercaya Allah bahwa ada banyak orang yang akan meresponi Yesus di hari-hari terakhir. Amin. Sekarang, mari lihat Yesaya 59. Yesaya 59, sehingga dari barat, mereka akan takut kepada nama Tuhan. Saya percaya bagian ini berbicara tentang masa sekarang. Tidak menunjuk kepada zaman kerajaan 1000 tahun, karena musuh ada di sini, dan banyak hal yang terjadi. Sehingga dari barat, mereka akan takut kepada nama Tuhan, dan dari timur, kepada kemuliaannya. Saya beritahukan Anda tentang hari-hari sekarang yang kita jalani. Barat sekarang mengacu kepada negara-negara khususnya di Amerika. Amin. Dan semua yang ada di barat, termasuk Amerika Selatan. Tapi timur mengacu kepada semua negara-negara Asia. Dan benar bahwa pada masa di zaman kita, pengajaran tentang nama Tuhan, Tuhan Yesus, kuasa di dalam nama itu, telah diajarkan mulai dari barat. Tapi perhatikan ini, mereka akan takut kepada nama Tuhan mulai dari barat dan kepada kemuliaannya dari timur. Dalam Alkitab NKJV dikatakan dari tempat matahari terbit. Seharusnya dikatakan dari timur kan, tapi sebagai gantinya dikatakan dari tempat matahari terbit. Saya sedang berada di Jepang untuk berkhotbah ketika Tuhan memberikan saya pewahyuan ini. Saya sedang berada di kamar hotel bersiap-siap untuk berkhotbah di gereja di Tokyo, dan Tuhan berkata kepada saya, katakan kepada mereka, Barat akan memiliki pewahyuan tentang nama Yesus, kuasa dari nama Tuhan. Tapi timur, terutama tempat matahari terbit, negara apa itu? Akan memiliki pewahyuan tentang kemuliaannya. Oh, haleluya. Saya tahu itu mengacu kepada timur, tapi Allah bisa saja berkata timur, tapi sebagai gantinya dia berkata tempat matahari terbit. Saya percaya teman, amin. Kemuliaan Allah akan menyebar ke seluruh Asia. Amin. Anda lihat, Injil dimulai di Yerusalem. Amin. Dimulai di Yerusalem, lalu pergi ke barat. Untuk 2000 tahun ini telah pergi ke barat, dan memutar. Sekarang negara-negara Asia memiliki beberapa gereja-gereja terbesar di dunia. Dan sejalan dengan itu, kita punya Singapura di bawah sini. Amin. Dan lalu kembali ke Yerusalem. Amin. Dan Allah sekarang sedang bekerja di Israel. Banyak orang bertobat. Umat perjanjiannya kembali kepada dia berbondong-bondong di hari-hari terakhir ini. Amin. Jadi perhatikan, kita hidup di waktu ini. Apa yang akan terjadi selama waktu ini? Ketika musuh datang seperti banjir, jadi ini adalah petunjuk bahwa musuh akan datang seperti banjir di masa ini. Sekarang, saya tidak berkata bahwa ini menunjuk langsung ke pandemi virus corona yang sekarang kita hadapi. Tapi Anda tahu, ini termasuk di dalamnya. Sesuatu akan terjadi ketika pewahyuan akan nama Yesus dan kekuatan di dalam nama itu dinyatakan. Begitu juga dengan kita yang ada di timur, kita memiliki pewahyuan akan kemuliaannya. Amin. Dan kemuliaan selalu datang setelah kasih karunia, setelah pengajaran kasih karunia. Dan Anda tahu, saya tidak mengatakan bahwa Barat hanya akan memiliki pewahyuan dalam nama Yesus dan lainnya. Tidak, kita bisa berbagi dengan yang lain. Jadi, kita juga memiliki pewahyuan dalam nama Yesus, dan Barat juga akan memiliki pewahyuan kemuliaannya. Amin. Tapi, di masa ketika musuh, apakah Anda setuju bahwa pandemi ini menyelimuti bumi dengan cara mencoba meniru kemuliaan Tuhan? Di hari-hari terakhir, Allah berkata seperti air yang menutupi dasar laut. Pikirkan hal itu. Seperti air yang menutupi dasar laut. Bagaimana air menutupi dasar laut? Setiap titik ruang terkecil dari laut adalah air. Seluas itu sebarannya. Allah berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Wow, jadi si iblis mencoba meniru hal itu. Dia membawa virus corona. Dia membawa semua yang mencoba menyelimuti bumi. Seperti banjir di hari-hari terakhir. Tapi si iblis tidak akan pernah bisa mengejar Allah dalam kemuliaannya dan kasih karunia-Nya. Amin. Karena dikatakan di sini, pada waktu musuh datang seperti banjir, Roh Tuhan akan membuatnya terluput.
Dalam Ibrani, kata membuat terluput adalah juga kata untuk membuatnya terbang. Dia datang seperti banjir, tapi roh dari Tuhan, perhatikan ini bukan Anda, tapi roh Tuhan, amin, akan mengarahkannya keluar dan menjauh dari hidup Anda. Amin. Jadi Anda berdoa dalam bahasa roh, Shakarababaraba shukurubahaya. Mantiribakaraba sukurubarabaharaba. Haramusikarabahantarabahaya. amin, Anda mengarahkannya keluar dari hidup Anda. Apakah ada amin? Itulah kenapa dalam 7 senjata di Efesus 6 tentang perlengkapan senjata rohani yang harus dimiliki orang-orang percaya, dikatakan kepada Anda, senjata pertama, Anda memiliki ikat pinggang kebenaran. Lalu Anda memiliki baju sirah keadilan. Amin. Anda memiliki kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Lalu Anda memiliki perisai iman dan memiliki ketopong keselamatan. Sudah dihitung? 1, 2, 3. Amin. 4. Amin. Ketopong keselamatan 5. Dan pedang roh 6. 6 senjata. Sekarang Allah tidak pernah berhenti pada hitungan ke-6. 6 adalah angka manusia. Goliat memiliki 3 angka 6 menempel padanya. Goliat. Jika Anda belajar tentang cerita Goliat dan Daud di peperangan, Anda akan menemukan bahwa Goliat distempel dengan 666. Allah tidak berhenti di angka 6. Apa yang ketujuh? Ayat berikutnya mengatakan kepada kita, mari lihat sekarang. Sekarang ini adalah terjemahan yang literal, dan terimalah ketopong keselamatan. Dalam bahasa Yunani ini adalah kata perintah. Terimalah dan pedang roh. Terimalah ketopong harapan keselamatan, dan terimalah pedang roh. Yang artinya adalah rema Allah. Dalam bahasa Yunani, rema adalah firman Allah. Bagaimana caranya? Dalam segala doa dan permohonan. Sekarang, ini bagus karena di ayat 18 ini, dimulai dengan kata Yunani, dia. Dan dia selalu berarti melalui saluran. Dengan melalui. Sayangnya, di terjemahan lain, amin, di King James dan lainnya, kata Yunani dia tidak ada di sana. Dimulai dengan berdoalah setiap waktu. Tapi bukan berdoalah setiap waktu. Tidak dimulai dengan itu. Dalam bahasa Yunani dimulai dengan dia. Dan terjemahan yang adalah satu-satunya yang saya lihat menerjemahkan itu. Alkitab terjemahan New American Standard memiliki catatan kaki. Dan terjemahannya ada di catatan kaki. Tapi di sini dikatakan melalui. Bagaimana Anda menerima ketopong keselamatan untuk melindungi kepala Anda dari serangan mental, amin, dari depresi, dari semua panah berapi. Anda tahu di mana semuanya mendarat? Biasanya dalam pikiran Anda. Bagaimana Anda memiliki harapan keselamatan? Saat Anda melihat masa depan, apakah pikiran Anda melihat sesuatu yang gelap, suram, atau Anda melihat sesuatu yang terang? Harapan yang positif terhadap sesuatu yang baik adalah ketopong. Bagaimana Anda menerima itu? Dan bagaimana Anda menerima pedang itu? Ketopong keselamatan diterima, dan pedang roh diterima, yang merupakan firman Allah, rema dari Allah. Terimalah pedang roh, yang adalah rema dari Allah. Bagaimana caranya? Berdoa setiap waktu dalam roh, dan permohonan yang tidak putus-putus. Kata waktu di sini adalah kata kairos. Ada 2 kata dasar dalam bahasa Yunani untuk waktu. Satu adalah kronos, di mana Anda mendapatkan kata jam, waktu, kronos, susunan kronologis. Ini hanyalah waktu. Benar? Dalam arti yang murni, waktu. Tapi kairos, kata dari waktu sebenarnya adalah saat yang tepat. Salah seorang sarjana Yunani berkata seperti ini. Musim yang menguntungkan. Musim yang menguntungkan. Jadi, kita berdoa dalam setiap waktu dengan doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan saya percaya ini akan menghasilkan musim yang menguntungkan di tengah-tengah pandemi. Itulah yang kita perlukan. Amin. Ketika Anda berdoa dalam roh, Anda tidak akan pernah berada di situasi yang buruk. Walaupun dalam keadaan yang gelap, tetapi saat Anda berdoa dalam roh, keadaan di sekitar Anda akan menguntungkan. Musim yang menguntungkan. Haleluya. Jadi bagaimana Anda menerima ketopong keselamatan? Bagaimana Anda menerima rema dari Allah yang adalah pedang roh melalui doa dan permohonan di dalam roh. Kadangkala Anda tahu, jika Anda butuh berdoa, satu hal tentang berbahasa roh, saya beritahukan Anda jemaat, ini akan memberkati Anda. Jika Anda menyadarinya, kadangkala Anda tidak tahu apa yang harus Anda doakan. Misalnya, dokter telah memberitahukan Anda diagnosa yang buruk dan lainnya. Mungkin liver Anda. Lalu apa yang Anda lakukan? Katakan, Roh Kudus, aku tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Aku telah ditumpangi tangan, doa dan lainnya. Tapi Roh Kudus, Engkau tahu bagaimana berdoa yang terbaik. Jangan lupa Roma 8 mengatakan kepada kita, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan kata kelemahan adalah kata yang sama yang digunakan untuk penyakit yang Yesus sembuhkan di dalam Injil. Amin. Jadi dikatakan, dengan mendoakan kami, Dia menjadi perantara kita. Jadi Anda katakan, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana cara berdoa untuk jantungku, aku tidak tahu bagaimana cara berdoa untuk tekanan darahku, tapi Roh Kudus Engkau tahu, Tuhan. Dan Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu di dalamku sekarang ini berdoa untuk jantungku,
berdoa untuk liverku, berdoa untuk semua area tubuh Anda, amin. Lalu Anda berkata seperti ini, perlahan, pelan sepanjang hari. Ini bukan berarti Anda harus berhenti melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu untuk mengerti kasih karunia. Karena semua pengajaran tentang doa seringkali memiliki pandangan seperti ini. Saya dibesarkan di gereja. Yang saya maksud dengan bertumbuh besar adalah ketika saat saya remaja dan ada di dalam gereja, mereka selalu memberikan kesan bahwa Anda harus berada di satu tempat, satu lokasi, itu bagus. Anda bisa lakukan itu bagus. Tapi ada orang-orang yang sedang bekerja, ada orang-orang yang sibuk, ada ibu-ibu yang harus memberi makan anak-anak, PR yang harus mereka bantu, dan tanggung jawab untuk dilakukan. Amin. Mereka sibuk sepanjang hari. Jadi Allah telah merancang di dalam kasih karunia doa yang bisa Anda panjatkan ketika Anda sibuk. Saya akan katakan sesuatu yang mungkin membuat beberapa orang tidak senang. Bahkan saat Anda sedang menonton TV, Anda tahu TV adalah seperti kekejian bagi beberapa orang. Tapi ketika Anda menonton TV, baiklah Anda bisa berdoa dalam roh. Anda mungkin sedang menonton permainan sepak bola. Anda bisa berdoa di dalam roh. Tuhan, saya berdoa untuk paru-paru saya, Tuhan. Dokter berkata sesuatu, apapun yang dokter katakan, dan Tuhan, Roh Kudus-Mu mengetahui bagaimana caranya berdoa untuk kesembuhannya yang sempurna. Roh Kudus-Mu tahu bagaimana caranya berdoa melawan sakit kepala yang aku rasakan beberapa hari ini. Roh Kudus-Mu mengetahuinya. Lalu Anda mulai melepaskannya. Amin. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin ada serangan rohani di hari pertama Anda melakukannya. Dikatakan dengan tekun, amin. Saat Anda bertahan, dikatakan dengan tekun, amin. Berjaga dengan semua ketekunan. Saat Anda tekun, tetap berdoa di dalam roh, akan datang saat boom, seperti ada sesuatu yang dilepaskan, bendungan dipecahkan, dan air yang menyegarkan, memerdekakan dari roh Allah mengalir dalam hidup Anda. Haleluya. Haleluya. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya berdoa untuk anakku atau untuk putriku. Aku tidak tahu apa masalah mereka, tapi Engkau tahu, Roh Kudus. Berdoalah melaluiku. Apakah Anda bersedia untuk berdoa sekalipun dengan suara pelan tiap hari, bahkan jika dibutuhkan berhari-hari, sampai Anda mengetahui jawabannya atau ada kelepasan yang Anda rasakan? Amin. Sesuatu terjadi saat Anda berdoa dalam bahasa roh. Anda tahu seseorang yang lebih hebat dari Anda, lebih kuat dari Anda, seseorang yang mengasihi Anda, amin, berdoa untuk Anda. Bila Anda datang kepada hamba Tuhan dan Anda minta dia berdoa, Anda merasa lebih yakin. Tapi tidak ada yang lebih menenangkan, yang memberi kehidupan, amin, seperti bila Roh Kudus mendoakan Anda. Dan Anda tahu, ketika Anda berdoa secara psikologis, amin, secara mental, Anda mendapatkan kedamaian. Karena Anda tahu, seseorang yang memiliki kuasa sedang mengerjakannya. Dan Anda berdoa dengan doa yang sempurna karena Anda tidak bisa menggagalkan doa Anda dengan kata-kata Anda yang salah atau dengan kata-kata Anda yang tidak tepat. Amin. Ini melampaui semuanya itu. Kasih karunia melampaui semuanya itu. Ini adalah doa yang dilahirkan hanya di perjanjian baru. Kemudian datanglah hari Pentakosta. Sama seperti Pentakosta pertama adalah hari diberikannya hukum Taurat, orang-orang Yahudi akan mengatakan kepada Anda bahwa Pentakosta pertama mereka adalah Allah memberikan mereka hukum Taurat. Bahkan sampai hari ini, mereka akan memberitahu Anda mereka merayakan Shavuot, yang adalah hari Pentakosta, 50 hari setelah hari Paskah. Mereka merayakan Pentakosta sebagai hari hukum Taurat diberikan. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang mati. Sekarang, di perjanjian baru, ketika hari Pentakosta telah datang sepenuhnya. Perhatikan, Allah menunggu sampai hari Pentakosta datang sepenuhnya. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ngomong-ngomong, beberapa orang berkata, aku tidak tahu tentang semua omong kosong ini dan Anda tahu manusia kedagingan, mereka cenderung untuk memandang rendah orang-orang yang berdoa dengan bahasa roh, glossolalia. Mereka cenderung meremehkannya. Tapi Anda tahu yang Alkitab katakan? Rohlah yang memberikan kepada mereka perkataan itu. Kata ini, perkataan, Roh Kudus mendorong saya untuk menyelidiki kata ini. Dan ini sebenarnya berasal dari definisi Teir, yang adalah cendekiawan Yunani. Teir berkata ini bukan perkataan sehari-hari, tapi perkataan yang bermartabat, yang agung, dan yang tinggi. Ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, di telinga Allah, amin, dalam pandangan surgawi, ini adalah martabat yang agung. Ini adalah martabat yang agung. Anda berkata, Pastor Prince, aku tidak pernah berdoa dengan bahasa roh. Baiklah teman, saat ini saya ingin memberitahukan sesuatu kepada Anda. Saat Anda lahir baru, saat Anda percaya Kristus,
adalah juru selamat dan Tuhan, bahwa dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa Anda mendapatkan Roh Kudus. Jangan pernah ragukan itu. Jangan pernah ragukan itu. Tapi sekarang, seperti bila Anda minum air dari gelas, sekarang Anda memiliki air itu di tubuh Anda. Tapi beda halnya dengan bila Anda menyelam ke dalam kolam renang di mana airnya ada di sekitar Anda. Itu adalah tenggelam, dibaptis di dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Anda dibaptis. Jadi jangan puas hanya dengan Roh Kudus di dalam Anda. Biarkan Tuhan membawa Anda dan menenggelamkan Anda dalam Roh Kudus. Amin. Kita tidak berkata bahwa orang-orang yang tidak berdoa dalam bahasa roh itu lebih rendah. Tidak, tidak, tidak. Beribu kali tidak. Tapi kita ingin memanfaatkan kelebihan dari setiap senjata, semua yang Allah berikan kepada kita. Amin. Yang ketujuh adalah berdoa dalam roh. Jadi pasti ini sangat penting. Amin. Dalam perlengkapan senjata orang percaya. Haleluya. Jika Anda diberkati dengan video ini, silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda. Tekan tombol like, atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.